Bu Julianti unmute dulu Ya, ya. ya. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa pembukaan ya bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini pada kami semua yang hadir di sini. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih juga pada malam hari ini Kau masih beri kami kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk belajar bersama dengan Bapak Seto. Ya, di mana kami akan terus melanjutkan pengajarannya kembali bersama Pak Seto. Kiranya Kau terangi pikiran dan dengan Roh Kudus-Mu agar Bapak Seto Marsunu dapat menyampaikan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bunda Maria, doakanlah kami anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Bu Julianti. Silakan Pak Seto dimulai pengajarannya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan belajar bagian lain dari Injil Lukas. Kita akan melihat pengajaran Yesus yang berkaitan dengan mengasihi dan dengan ajaran Yesus tentang berdoa. Tapi sekali lagi, hanya yang ada di Injil Lukas. Nah, sekarang begini dulu. Silahkan Bapak Ibu membuka dulu bab 6. Lukas di bab 6. Kemudian lihat ke ayat 17. Ayat 17. Lalu ini Yesus ya, turun dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Nah, perhatikan di ayat 17. Yesus turun lalu sampai di satu tempat yang datar. Lalu ada kesibukan yang disebut di ayat 18-19. Nah, terus ke ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, setelah ada ucapan bahagia di ayat 20, Bapak Ibu silakan beralih ke ayat 27. Di situ ada ajaran Yesus tentang mengasihi musuh. Berikutnya ke ayat 37. Ini tentang menghakimi. Lanjut ke ayat 43, pohon dan buahnya. 46, lihat dua macam dasar. Nah, yang Bapak Ibu tolong perhatikan sekarang begini. Kembali ke ayat 20. Ucapan bahagia dan peringatan. Tolong perhatikan ayat atau tulisan di bawah judul itu. Ada Matius 5:1-12 gitu kan ya. Lalu di bawah kasihilah musuhmu, itu ada Matius 5:38-48. Berikutnya di bawah hal menghakimi, itu ada Matius 7 ayat 1-5. Terus di bawah dua macam dasar ayat 46 ada Matius 7:24-27. Nah, Bapak Ibu bisa mengingat enggak di Matius
5 sampai dengan Matius bab 7 itu ada apa? Kalau nggak ingat ya tinggal buka, gampang. Kalau nggak ingat ya tinggal buka, kitabnya jadi satu kok. Silahkan kalau mau lihat bab Matius bab 5. Matius bab 5 mulai dari ayat 1. Perhatikan judulnya. Matius 5 sampai 7 itu judulnya apa di situ? Khotbah di bukit. Ada khotbah di bukit. Kemudian tolong Bapak Ibu melihat ya yang di bagian khotbah di bukit. Lalu Bapak Ibu harus menghadapi dua teks ini, Matius dan Lukas. Cari di bab 5 pipi yang ditampar di Matius itu. Di Matius bab 5 cari pipi yang ditampar. Bab 5 ayat berapa? Ketemu? Tiga 39, Pak. Ya, 39 ya. Nah, alineanya kan mulai dari ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sekarang tolong dibuka. Matius bab 5-nya tetap diberi tanda ya. Kita akan bolak-balik Matius dan Lukas. Sekarang coba lihat Bapak Ibu ke Injil Lukas. Ya. Cari pipi itu tadi juga. Lukas yang bab 6, cari pipi juga. Lihat ke ayat 29. Ya. Bacanya dari ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, barang siapa menampar pipimu yang satu, berilah juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Bapak-Ibu tolong amati baik-baik yang di Injil Matius bab 5 tadi. Ada enggak kalimat yang dihilangkan oleh Lukas? Yang dekat-dekat dengan pipi aja loh ya. Di Injil Matius, bandingkan dengan Lukas, perhatikan ada enggak kalimat yang dihilangkan, tidak ditulis oleh Lukas. Ada enggak? Kanan dan kiri. Itu kanan dan kiri, itu bukan dihilangkan tapi dihapus. Kalau yang di Matius, yang menampar pipi kanan, kalau ada yang nampar pipi kanan, beri juga pipi kiri. Nah ada. Tapi kalau di Lukas menjadi, kalau ada yang nampar pipimu yang satu, kasih yang lain juga. Gitu. Tapi ada kalimat yang dihilangkan oleh Lukas. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Terus? Melainkan siapa yang menampar pipi, ya sama lagi itu. Sama lagi. Yang di Matius, yang sebelum kalimat itu tadi apa? Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu, begitu kan? Yang kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi,
Tidak dituliskan oleh Lukas? Kenapa kok nggak ditulis? Jawabannya ya sederhana. Kalau Matius mengatakan kamu telah mendengar firman, berarti yang baca Injil Matius pernah dengar firman itu. Itu berarti, tunggu dulu. Firmannya itu ada di mana? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Adanya di Taurat. Kalau mau memperhatikan, Bapak Ibu cukup lihat di ayat referensi. Matius 5:38 itu mengutip Keluaran 21, Imamat 24 dan Ulangan 19. Seandainya ya Bapak Ibu itu baru dibaptis, ya. Lalu saya mengatakan kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Perasaan belum pernah dengar dah. Nah, gitu kan? Nah, Matius mengutip banyak teks dari Taurat. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Terus, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Nah, ini pasti ya. Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi. Yang baca tahu. Tapi di dalam Injil Lukas, kutipan-kutipan dari Taurat tidak ditulis. Nah, kenapa? Ya itu tadi jawabannya. Yang mendengar yang membaca Injil Lukas pertama-tama dulu itu bukan orang Yahudi, bukan orang yang tahu Taurat. Sehingga ya Lukas mengambil kebijaksanaan untuk tidak mencantumkan kutipan-kutipan dari Taurat. Nah, sampai di sini dulu ini pengantar untuk membaca Injil Lukas sebenarnya. Unsur-unsur yang berkaitan dengan Taurat, berkaitan dengan kepercayaan Yahudi, banyak yang tidak ditulis oleh Lukas. Karena apa? Ya ketahuan, ini Lukas menulis Injil bukan untuk orang Yahudi. Contoh lagi, ya Bapak Ibu, saya sudah bertanya kepada Bapak dan Ibu dulu. Bapak Ibu, kalau memperhatikan cara Bapak Ibu membangun rumah, Bapak Ibu orang bijaksana atau bukan? Ayo buka Injil Matius bab 7 ayat 24. Matius 7, 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Rumah Bapak Ibu di atas batu atau enggak? Berarti tidak termasuk orang bijaksana menurut Matius. Lalu ketahuan juga yang membaca Injil Matius itu rupanya punya kebiasaan kalau bikin rumah di atas batu. Gunung batu ya, bukan tumpukan batu. Nah, tolong Bapak Ibu bandingkan dengan yang Injil Lukas. Sekarang Lukas bab 6 ya. Ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Nggak disebut orang bijaksananya ya.
Lalu orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Nah, ini Lukas memperhatikan situasi masyarakat di mana ya yang membaca tulisannya. Di antara orang-orang yang membaca Injil Lukas, mereka tidak membuat rumah di atas batu, tetapi menggali tanah, lalu bikin pondasi dari batu, lalu di situ dia mendirikan tembok untuk rumah. Begitu maksudnya. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke tempat-tempat lain di Indonesia ini, ada yang bahkan tidak mendirikan rumah dengan batu, tapi rumah mereka kuat sekali. Di tempat-tempat tertentu itu ada yang bikin rumah, pondasinya dari kayu. Nah, kemudian kayu ini bisa ditanam sampai kedalaman tertentu di dalam tanah, gambut tapi tanahnya ya. Entah kayunya ini biarpun terendam air bertahun-tahun nggak jadi busuk, malah makin kuat. Tapi tidak dengan batu. Nah, orang bijaksana, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakannya, itu bukan soal batunya yang dibandingkan ya, tapi pondasinya kuat. Nah, itu yang dimaksudkan. Tapi karena Lukas berbicara kepada orang-orang Kristiani pengikut Yesus di luar Palestina, dia menggunakan cara ini setelah dia memperhatikan tentu saja cara orang mendirikan rumah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau membaca Injil Matius tadi, Bapak Ibu coba lihat ya ke ayat bab 5 ayat 1. Yesus naik ke bukit dan berbicara di atas bukit. Maka khotbahnya disebut khotbah di bukit. Tapi di Injil Lukas nggak ada bukitnya. Yesus khotbah di tanah datar. 6:17 tadi. Udah pusing belum? Nah, di satu sisi kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan yang seperti ini mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan Injil yang satu dengan yang lain punya kekasan loh. Dan kita perlu waspada menginsafi keadaan ini. Tapi nanti di sisi lain, loh ternyata Injil yang satu dengan yang lain beda, mana yang bisa dipercaya? Balik lagi ke diskusi awal. Kalau membaca kitab suci, baca Injil, jangan bingung kalau ketemu dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Karena kitab suci bukan buku sejarah, tapi buku teologi. Dan kemudian para penulis kitab suci itu menulis kepada orang tertentu. Saya sudah menyebut ini tadi, Matius itu nulisnya untuk orang-orang Yahudi ini pasti. Kutipan perjanjian lamanya banyak sekali. Sedangkan Lukas, lu kok menghilangkan kutipan-kutipan dari Taurat, kutipan dari perjanjian lama? Ketahuan, Lukas nulis untuk orang yang bukan Yahudi. Nah, Bapak Ibu bicara dengan satu orang dengan yang lain kan beda-beda kan ya? Bapak Ibu silahkan mengingat. Bisa bilang S dengan jelas kan ya? Coba Bapak Ibu ingat waktu bicara sama anak balita. Bisa ngomong S, tapi pura-pura nggak bisa ngomong S. Ngomongnya gimana? S-nya diganti huruf apa? Diganti C. Bisa ngomong R, tapi diganti L. Dan kemudian kalau Bapak Ibu bicara dengan anak balitanya yang dinaikkan, diberdirikan di meja, atau Bapak Ibu yang jongkok.
Tapi kalau Bapak Ibu bicara sebagai MC di depan orang banyak, langsung berubah kan cara berbicara? Kepada siapa kita berbicara, kita tahu bagaimana juga harus berbicara. Para penulis Injil bicara kepada orang yang berbeda, latar belakang mereka berbeda, maka mereka pun bicara dengan cara yang berbeda. Ini tadi semua Bapak Ibu saya sampaikan untuk mengajak Bapak Ibu untuk melihat begini. Dalam Injil Lukas, Bapak Ibu ketemu khotbah yang mirip dengan Injil yang ada di Injil Matius. Tapi kok beda-beda ya? Iya, perbedaannya adalah Lukas tidak mencantumkan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama karena Lukas berbicara untuk orang yang bukan Yahudi dan jelas tidak tinggal di Palestina begitu. Nah, sekarang kita ke ayat 27. Lukas bab 6 ayat 27. Jadi ini bagian dari khotbah di tanah datar tadi. Dan ini bicara tentang mengasihi musuh. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bapak Ibu, ini ajaran tentang mengasihi atau perintah untuk mengasihi musuh ya. Nah, nanti di ayat 32 kita akan ketemu alasannya mengapa Tuhan mengajarkan supaya para pengikutnya mengasihi musuh. Kembali ke ayat 27, mengasihi musuh. Nah, sederhana saja. Musuh. Bapak Ibu punya musuh apa enggak? Berapa? Kalau Bapak Ibu tidak punya musuh, ya jangan cari. Saya mau melaksanakan firman ini, tapi saya yang belum punya musuh ini. Cari dulu. Nah, silahkan mengingat yang sederhana dulu tentang musuh. Musuh adalah orang yang berniat dan melakukan sesuatu untuk merugikan, untuk mencelakai. Ketika saya menderita, musuh saya akan bergembira melihat saya menderita, dan bisa jadi dia akan berusaha, akan melakukan sesuatu untuk membuat saya lebih menderita. Caranya macam-macam. Penderitaan saya fisik, tapi musuh saya ya bisa menambah penderitaan saya secara fisik, bisa juga menambah penderitaan saya secara psikis. Nah, sekarang mengasihi. Mengasihi itu bagaimana? Bapak Ibu, nah ini sudah pemahaman yang biasa kita dengar ya. Orang yang mengasihi itu dalam hatinya memiliki keinginan agar orang yang dikasihinya bahagia, baik. Nah, kalau nggak percaya, sederhana saja. Bapak Ibu perhatikan saja, Bapak Ibu mengasihi anak-anak, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Nah, dalam hati muncul atau ada keinginan supaya yang dikasihi bahagia.
Dan bukan hanya itu, nggak berhenti sampai di situ. Orang yang mengasihi itu berani berkorban demi kebaikan orang yang dikasihi, demi kebahagiaan orang yang dikasihi. Bapak Ibu silahkan mengingat saja, Bapak sakit atau Ibu sakit, lalu anak juga sakit. Ibu pernah nggak pura-pura nggak sakit? Karena harus ngurus anak yang sakit. Atau malah sebaliknya, Bapak Ibu sakit, tapi orang tua juga sakit. Ini kasusnya sebelum pandemi ya. Kalau sesudah pandemi agak beda urusannya. Pura-pura nggak sakit untuk merawat yang dikasihi, yang juga sakit. Nah, ada pengorbanan ketika orang mengasihi. Dan Tuhan mengatakan, kasihi musuhmu. Tuhan mengingatkan atau mengajarkan, ada orang yang menginginkan kamu menderita, ada orang yang menginginkan kamu celaka. Kalau kamu ketemu orang yang seperti itu, perhatikan yang ada di dalam hatimu. Yang harusnya terjadi adalah dalam hatimu tetap ada keinginan supaya dia benar, supaya dia bahagia. Itu tidak sama ya dengan ya udah biarkan dia menyakiti saya terus. Dia memfitnah saya, biar dia lebih senang saya kirimi WA untuk menyediakan bahan fitnahan yang lain. Bukan begitu maksudnya. Nah, lanjut dulu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau ada orang yang membenci aku, maka orang itu juga tidak senang kalau aku jadi baik. Tapi Tuhan mengingatkan, tetap berbuat baik kepada orang itu. Kalau ada orang yang mengutuk itu ngapain? Orang yang mengutuk itu mendoakan supaya orang yang dikutuk celaka. Ini Bapak Ibu sama sekali tidak terbiasa di dalam gereja Katolik. Umat Katolik nggak tahu mengutuk itu kayak apa. Belum pernah kan Bapak Ibu membuat doa umat, kemudian dalam doa mengatakan, buatlah keluarganya berantakan, buatlah keluarganya hancur, biarlah dia sakit tapi jangan buru-buru mati. Belum pernah gitu kan? Nah itu mengutuk itu kayak gitu. Belum pernah kan Bapak Ibu mendengar doa di gereja Katolik kayak gitu, apalagi mengatakan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tidak ada, dan jangan coba-coba. Kita tidak menemukan kebiasaan yang seperti itu. Tapi Tuhan mengingatkan begini, kalau ada orang yang menghendaki celaka, mendoakan supaya kamu celaka, ingat ya, mintakan berkat. Berdoalah supaya Allah memberikan yang baik kepada orang yang menginginkan celaka. Kemudian berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, ya kurang lebih sama. Berikutnya, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkan dia juga mengambil baju. Nah, Bapak Ibu, ini kiasan ya. Jadi kalau ada orang yang nampar kita, nggak perlu kemudian mengatakan, tolong yang sebelah lagi. Masa nampar cuma satu, sekalian yang sebelah, biar nggak tanggung. Ketika Tuhan Yesus sendiri ditampar, Tuhan juga tidak minta kok supaya yang dia nampar pipi sebelah. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus itu dihadapkan atau diadili oleh mahkamah agama Yahudi. Ingat kejadian itu enggak? Waktu Tuhan Yesus diadili, Bapak Ibu datang apa enggak? Dan melihat enggak ada yang nampar Yesus? Jikalau kataku salah, tunjukkan salahnya.
Tapi kalau kata-kataku ini benar, mengapa kamu menampar aku? Itu jawaban Yesus ketika ditampar. Maksudnya apa kalimat ini? Orang menyakiti saya. Kalau orang menyakiti saya, kecenderungan saya adalah membalas. Dia nampar pipi satu, saya akan balas dengan tampar dua-duanya gitu ya. Gimana membalas tamparan supaya imbang itu? Kan nggak ada satuan kekuatan tamparan. Jadi saya akan membalas dengan cara sekuat tenaga. Itu kecenderungan yang ada di dalam diri saya. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, jangan sampai kamu melakukan itu. Kenapa? Orang menampar kamu. Nah, tamparan yang kamu terima mendorong kamu melakukan hal yang sama dengan yang kamu benci kalau begitu. Kamu nggak senang ditampar kan? Iya, nggak senang. Tapi gara-gara orang menampar kamu, maka kamu melakukan apa yang kamu tidak senang itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, stop. Nggak perlu dibalas. Maksudnya begitu. Berikutnya, Bapak Ibu, lihat ke ayat 31. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bapak Ibu, tolong membuka dulu Injil Matius bab 7 ayat 12. Matius 7:12. Bagaimana bunyinya? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Isinya mirip enggak dengan yang di Lukas 6:31 tadi? Kata demi katanya memang enggak sama, tapi isinya sama kan? Tapi ada yang dihilangkan juga oleh Lukas di sini. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan apa? Kata seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah isi itu tadi. Taurat para nabi. Lukas tidak mencantumkan kalimat itu. Nah, kenapa? Yang baca nggak ngerti Taurat, nggak kenal Taurat. Nah, kalimatnya ini, ya kalau di Injil Matius dijelaskan, hukum Taurat itu kalau diringkas, isinya yang ini. Kalimat di Injil Lukas ya, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Di Matius, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ini ringkasan Taurat. Maksudnya bagaimana? Nah, untuk menjelaskan maksud, pakai ilustrasi saja. Di rumah Bapak Ibu, hujan nggak malam ini? Panas sekali di sini. Oh, panas sekali. Di mana panas? Hujan, Pak. Nah, saya contoh yang sederhana saja ya. Malam ini hujan, dingin. Lalu kita doa lingkungan. Kalau dingin-dingin itu enaknya minum apa? Wedang ronde, wedang sekoteng. Nah, kalau doanya di rumah Ibu,
maka ibu menyediakan apa yang ibu ingin itu. Ya sederhananya begitu. Ini malam ini dingin, doa lingkungan. Cocoknya minum yang hangat. Ini kalau di rumah orang saya senang sekali disediakan minuman yang hangat. Tapi doa lingkungannya di rumah saya, maka saya menyediakan minuman yang hangat, cocok dengan yang saya inginkan. Saya ingin orang berbuat begitu kalau doa lingkungan dalam cuaca dingin. Nah, karena itu saya pun melakukan yang sama. Tapi kalau situasi malam ini panas, ya yang cocok pikirkan saja minuman, makanan yang cocok di malam yang panas. Atau contoh yang lain lagi. Bapak Ibu pernah mengalami atau merasakan nih apa menyebutnya ya, yang ada di pikiran, yang ada di hati itu rasanya sudah banyak, berat sekali. Lalu saya berharap ada orang yang mau dengerin omongan saya. Biasanya kalau saya sudah ngomong kayak gitu ringan rasanya. Curhat maksudnya. Tapi sebenarnya lebih dari itu sih, lebih dari soal curhat. Karena ini salah satu cara untuk mengurangi beban pikiran dan hati. Saya pengen, kalau saya, udah beban saya terlalu berat di kepala dan di hati, ada orang yang mau dengerin saya. Nah, kalau ada orang yang mengalami hal yang sama, maka saya pun akan menyediakan diri untuk mendengarkan keluh kesah orang itu. Ya begitu maksudnya. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, ya, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, sekarang baru kita lihat ya pendasaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan ucapannya ini. Dan jika kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaannya jelek ya. Bapak Ibu punya nggak syarat-syarat orang yang atau syarat-syarat atau kriteria orang-orang yang layak untuk Bapak Ibu kasihi? Ada, masa nggak ada? Program ASAK itu aja ada kok. Ayo sekolah, ayo kuliah itu sampai ada surveinya. Untuk soal bantuan finansial, ekonomi, bisa jadi kita memperhatikan itu ya. Yang ini layak dibantu, yang ini tidak. Tapi kemudian bisa jadi orang punya kriteria kriterianya lebih banyak. Orang itu sebenarnya layak dibantu, tapi jengkelin. Nggak ngerti terima kasih. Mau dibantu lagi apa enggak kalau orangnya kayak gini? Layak dibantu secara ekonomi, tapi nggak pernah punya ucapan terima kasih, nggak pernah punya rasa terima kasih. Masih mau bantu untuk tahun berikutnya, untuk bulan berikutnya? Mungkin masih. Tapi sudah dibantu, nggak tahu terima kasih, fitnah lagi. Orang yang membantu malah difitnah. Nah, kalau ketemu orang kayak gini, jawaban normalnya males ngapain bantu orang kayak gini. Ini orang layak dibantu secara ekonomi.
Tapi kirain dibantu, sombongnya minta ampun. Seolah-olah kalau dibantu itu dia seolah-olah nggak perlu bantuan apa-apa. Tapi kalau dibantu, diterima juga. Ini senang sekali kalau ketemu orang kayak gini kan ya. Ini bisa jadi kalau ketemu orang kayak gini, sekali aja cukup ya, besok jangan harap saya bantu lagi. Nah, bisa jadi itu semua ada ya. Entah sedikit, entah banyak di dalam diri. Agak sulit mendeteksi. Ini munculnya jengkel karena orang nggak tahu terima kasih itu dari mana sih? Tapi sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan program yang kita kerjakan di dalam Gereja Katolik. Bantu anak-anak supaya bisa sekolah, bahkan Bapak Ibu tidak tahu siapa yang Bapak Ibu bantu. Orang-orang yang Bapak Ibu bantu juga nggak bisa mengucapkan terima kasih, nggak tahu siapa yang bantu. Yang Bapak Ibu tahu, pokoknya bantu. Dan saya gembira, jangan sampai ada anak Katolik yang nggak sekolah, begitu kan ya pikirannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada yang biasa ngurus jenazah apa enggak ya? Sebelum pandemi, jenazah pandemi beda urusannya. Saya belajar banyak dari orang-orang yang mengurus jenazah. Kenapa? Itu orang-orang paling tulus, paling nggak punya pamrih, paling tidak mengharapkan terima kasih. Itu jenazah, belum mandi kan, masih pakai baju biasa kan, dimandikan, bajunya diganti, di make up, rapi, pakai sepatu. Mengharapkan terima kasih yang bantuin, yang pakai mandiin, pakai sepatu. Kalau mengharapkan terima kasih malah aneh. Masa jenazahnya suruh bilang terima kasih. Kalau jenazahnya bilang terima kasih, malah takut nanti. Tapi itu buat saya apa ya, pelajaran yang serius karena apa? Tidak semua orang bisa mengerjakan ini. Saya termasuk yang nggak bisa mengerjakan pekerjaan seperti itu. Dan saya tetap kagum dengan orang-orang yang melakukan itu. Karena apa? Ini melakukan pekerjaan yang tidak semua orang bisa. Dan kalau orang melakukan pekerjaan ini, nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal-asalan kan? Bapak Ibu yang biasa mengerjakan pekerjaan ini, itu ada yang sampai bisa ngobrol sama jenazah, tangannya kaku, diajak ngomong, tahu-tahu tangannya lemes, nggak tahu ini ada yang biasa mandiin jenazah apa enggak. Itu cerita-cerita seperti itu sering saya dengarkan. Nah, ini hanya ilustrasi untuk mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kalau kamu mengasihi orang untuk mendapatkan kasih dari orang itu, kamu berbuat baik supaya mendapatkan balasan, maka sebenarnya kamu tidak melakukan apa-apa. Di sini dipakai kata, apakah jasamu? Nah, berikutnya, lihat ya ke ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu, ini yang lebih penting, akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kenapa? Sebab Ia, Allah yang maha tinggi itu, baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ini Bapak Ibu ketemu kan ya, orang-orang yang minta maaf pakai kata jelek gitu, yang mulutnya nyinyir terus itu kok sehat atau ya mulutnya gitu ya. Itu kayaknya kok nggak pernah sakit gigi atau sakit mulut, tapi mulutnya kok nggak berhenti ngomong terus gitu. Lalu ketemu orang yang ini orang jahat, badannya kok sehat terus ya. Kepada yang berbuat jahat kepada sesamanya pun, lihat Tuhan melakukan yang baik.
Apakah kalau orang sudah mulai melakukan yang jahat, itu oksigennya dikurangi sama Tuhan sehingga agak sulit bernafas gitu? Enggak juga. Bapa Allah yang Maha Tinggi berbuat baik kepada semua orang, orang baik maupun orang jahat. Kalau di Injil Matius, Bapa itu menurunkan hujan untuk orang benar dan untuk orang jahat. Kalau orang melakukan hal yang sama, berbuat baik kepada semua orang, termasuk yang memusuhi saya, yang menghendaki celaka saya, maka saya berlaku seperti Bapa di surga. Saya menjadi anak Bapa. Nah, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, sebelum tanya jawab, Bapak Ibu silahkan mengingat hal yang sederhana ini. Kita bertindak, kita berbicara, itu kan karena ada dorongan, ada motivasi. Nah, orang bisa melakukan sesuatu karena pengaruh orang lain. Saya menampar orang karena orang itu menampar saya. Berarti orang itu yang mengendalikan saya. Orang itu menjengkelkan sekali, sombong sekali. Karena itu, saya berlaku lebih sombong dari dia. Berarti kesombongan dia menggerakkan saya. Tapi kita diingatkan di dalam ucapan Yesus ini, yang harusnya menggerakkan kita para pengikut Yesus untuk berbuat, itu bukan orang lain, apalagi yang jahat itu. Yang harusnya menggerakkan kita untuk bertindak itu adalah Bapa. Murah hati kepada semua orang, baik kepada semua orang. Jadi karena Bapa itu murah hati, baik kepada semua orang, itu yang harusnya menggerakkan para pengikut Yesus untuk melakukan yang sama. Ya, begitu dulu Bapak Ibu. Silahkan Bu Lucy. Iya Pak Seto, terima kasih. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan unmute atau tulis di chat, nanti saya bacakan. Pak Frans mau tanya, silakan. Mic-nya kebuka. Belum. Oh, oke. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bu Lucy. Ya, silakan Bu Julianti. Ya, saya ingin bertanya, Pak Seto. Mungkin nggak tahu ya, ini di luar konteks apa enggak. Pernah satu kali saya tanya sama satu romo. Waktu itu saya di satu komunitas. Waktu itu kan saya benar-benar baru terjun di satu komunitas. Terus sampai saya agak berpikir, kok saya sempat bilang sama satu romo itu, saya bilang, Mo, kok saya seperti domba di tengah serigala ya, Mo? Rasanya tuh kok beda dengan apa yang saya pikirkan gitu loh. Maksudnya orang-orangnya, apanya, semuanya gitu loh, Mo. Gitu ya, Pak. Nah, terus saya cuma teringat ya, waktu itu memang saya memang di paroki Maria Kusuma Karmel. Jadi saya banyak belajar tentang spiritual, ya bukan spiritual lah. Saya lebih banyak ngikutin ya seperti rema-rema gitu loh. Jadi seperti yang di Matius yang tadi yang Bapak bahas itu, yang dibilang kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang yang jahatin kita kan. Nah, terus lucunya Romo itu bilang, waktu saya bilang saya seperti domba di tengah serigala, dia bilang gini, ya udah, kamu juga jadi serigalanya juga dong, katanya. Kok saya pikir lucu banget ya, kok beda gitu dengan apa yang saya pikirkan kan. Kalau ikut Yesus kan kayaknya kayak nerimo gitu. Jadi ya belajar karena mencintai Tuhan ya, jadi ya kita belajar aja yang dia mau gitu. Ya udahlah, orang jahatin kita ya terima, ya udahlah doain apa segala macam yang seperti yang Tuhan mau kan di Matius itu. Cuman Romo itu lucu, dia bilang, ya udah kamu jadi dombanya juga gitu, jadi serigalanya juga dong gitu loh. Tapi memang ya, seiring waktu saya baru mengerti, itu kan Romonya Romo Jesuit.
Jadi saya pikir ya mungkin ya ada benarnya juga. Mungkin itu yang soal domba di tengah serigala itu ada lanjutannya lagi ya Pak. Dengan yang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, itu pro kontra bagi saya juga. Tapi seiring waktu saya pikir ya mungkin benar juga kata Romo itu, karena dia kan tahu pribadi saya seperti apa gitu. Dia bilang ya kamu kan dulu kan saya memang dibilang kan saya penakut apa segala macam. Jadi dia bilang kamu harus berani. Di luar itu banyak orang-orang jahat gitu. Kamu harus tough, harus kuat hadapin orang-orang. Gimana menurut Pak Seto dalam menyikapi itu? Ya, saya tidak akan menanggapi Romo itu dengan segala ucapannya, tapi saya akan menyampaikan ya hal yang masih ya berkaitan dengan situasi, berkaitan juga dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang disebut tidak melawan, kemudian kalau tadi dipakai kata nerimo, tunggu dulu, maksudnya apa? Kemudian Bapak Ibu juga mengingatkan Tuhan Yesus pernah marah atau belum? Marah, pernah, jengkel, pernah. Kalau marahnya yang versi Yohanes lebih seru, buat cambuk dari tali. Yang disebut mengasihi, berbuat baik, mendoakan, itu bukan lemes. Tapi yang ada di dalam hati itu adalah, ya, saya tetap menginginkan, menghendaki orang itu baik, bahagia. Tentang kemudian cara saya bersikap, bisa jadi saya diam. Bisa jadi saya berbicara, bisa jadi saya akan bicara keras sekali, tapi nggak ada kebencian di dalam diri saya. Kalau saya benci, berarti saya sudah ingin orang itu celaka. Jadi itu memang perlu mendapatkan perhatian. Kalau Tuhan Yesus mengatakan celakalah kamu hai ahli Taurat orang Farisi, apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka? Tuhan Yesus mengasihi semua kecuali ahli Taurat dan orang Farisi. Nggak mungkin. Tuhan Yesus bicara keras loh ya. Bapak Ibu aja nggak pernah kan ngatain orang lain celakalah kamu gitu. Tapi Tuhan mengatakan hal yang keras itu, tapi yang perlu diperhatikan bukan kebencian yang menjadi dasar. Nah, kemudian hal lain yang juga rasanya perlu saya sampaikan, ini tadi loh, yang menggerakkan saya berbuat ini siapa? Atau kalau pakai ilustrasi yang tadi disampaikan Bu Yulianti, karena orang itu sudah menjadi serigala, maka saya pun harus jadi serigala. Lanjutin lagi. Masa cuma serigala? Hiena sekalian. Gitu ya. Hiena atau singa? Yang saya kali lagi yang saya perlu kita perhatikan, saya melakukan sesuatu itu karena dorongan, motivasi. Nah, jangan sampai motivasi yang nggak benar itu yang menggerakkan. Misalnya lagi ya, masuk ke dalam komunitas, kemudian ini dilakukan ya daripada di rumah nganggur nggak ngapa-ngapain, ya udah gabung di komunitas. Daripada di rumah berantem sama istri terus, ya udah lari sebentar kan, gabung di komunitas ada kesibukan. Saya tidak mengatakan gabung di komunitas itu nggak baik, bukan, tapi perhatikan niat, motivasi. Nanti akan ketemu yang lebih personal lagi yang tadi saya sebut. Kalau orang berbuat jahat kepada saya dan karena itu saya berbuat jahat, berarti orang itu yang menggerakkan saya. Atau yang mungkin lebih gampang lagi begini, Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita itu kan kita kenal ya. Dan Bapak Ibu ketemu kan orang-orang yang misalnya orang-orang temperamental, yang saya tahu kelemahannya. Orang ini kalau disinggung bagian ini pasti dia marah. Dan kalau nggak hati-hati, saya termasuk orang yang bisa dan pernah dulu ya suka mempermainkan orang dengan cara begitu.
orang ini sukanya marah. Tapi kalau saya dia marahnya udah keterlaluan, sekalian saya permainkan orang itu. Tapi, nah yang saya maksudkan begini loh, saya marah karena orang lain marah kepada saya. Nah bukan begitu cara harus bersikap. Bapak Ibu dari kecil diajarin oleh orang tua bagaimana harus bersikap. Semua orang mau seperti apa, Bapak Ibu saya ngajari saya mandiri, saya harus mandiri. Contohnya begitu. Saya ikut Yesus. Yang menjadi acuan saya untuk bertindak, ya Yesus. Yang menggerakkan, yang menjadi acuan saya dalam bertindak, Yesus. Dan bagaimana saya mengacu kepada Yesus? Pelajari yang dia katakan, perhatikan yang dia ucapkan. Begitu, Bu? Ya. Jadi saya tidak menanggapi Mas ya. Seto, ya, apa sedikit lagi deh. Ya, tapi memang dari pengalaman itu, saya juga jadi belajar sih. Maksudnya, di dalam hidup itu kan memang kita kan banyak gesekan. Ya, di situ kan memang kita juga dimurnikan, ya kan, seperti gandum dan ilalang. Nah, terus juga sebenarnya yang Romo itu ajarkan sih, maksudnya bukan kita jadi jahat, bukan. Jadi maksudnya ya supaya kita tuh kuat di dalam gesekan itu, tapi kita tetap berbuat baik. Nah, itu yang saya rasakan sih, ada pemurnian tetap, tapi istilahnya tuh kita tetap berbuat kasih gitu sih. Cuma maksudnya kita nggak bisa mungkin dia tahu saya orangnya dulu sih mungkin dia pikirkan memang saya kan lugu-lugu gitu, jadinya ya kita mesti yang seperti tadi Pak Seto memang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Memang dari situ memang saya banyak belajar sih, akhirnya terbimbing juga sih lewat gesekan-gesekan itu. Nah, itu aja sih, Pak. Iya. Makasih. Iya, begitu. Silakan yang lain, Bu Haryati mau nanya? Ya, mungkin nanggepin Yanti, bisa belajar dari Popo tuh Yanti kalau mau belajar pinter seperti serigala. Bu Haryati teman kuliah nih Bu Lucy. Ketemu di sini. Oke, kalau belum ada yang tanya, saya boleh tanya satu, Pak Seto. Iya, silahkan. Iya, saya mengerti kalau tadi Lukas menghilangkan banyak hal yang yang orang Yahudi, karena kan tambah bikin pusing kalau bukan orang Yahudi yang baca, yang nggak kenal Taurat, nggak tahu budayanya Yahudi. Cuman Pak Seto, kalau tentang khotbah di bukit atau di tanah datar itu, kenapa Lukas dan Matius satu menulis di bukit, satu menulis di tanah datar ya? Seandainya itu benar-benar di bukit pun dibilang di bukit itu kan nggak mengganggu pemahaman kayak seperti kalau tadi tentang hukum itu itu adalah isi seluruh hukum Taurat. Kalau kayak gitu kan memang bikin pusing. Atau apa yang dipikirkan oleh Lukas kenapa sampai dia isit mengganti, atau memang nggak jelas itu di bukit atau di tanah datar atau gimana, Pak? Tunggu dulu. Ibu pernah nggak mengalami di suatu tempat itu memang benar-benar nggak ada batu? Waktu saya kecil, itu kalau dikejar anjing, jongkok malahan kan. Pura-pura ambil batu. Tapi di tempat-tempat tertentu, itu benar-benar nggak ada batu. Jadi kalau di situ saya dikejar anjing, saya jongkok pura-pura ambil batu, anjingnya yang tertawa. Ketahuan saya bohong karena nggak ada batu di situ. Yang saya maksudkan, Bapak Ibu, geografi satu tempat dengan tempat yang lain itu ternyata berpengaruh. Ketika Yesus hidup di Palestina, bukit itu biasa sekali, di mana-mana ada bukit. Danau Galilea dikelilingi bukit. Nah, yang kita lihat di Injil Lukas tadi, itu bikin rumah itu seperti seperti menunjukkan kebiasaan orang membuat rumah di tanah dataran. Jadi rupanya Lukas ya harus berhadapan dengan orang-orang yang hidup di tanah datar, di dataran begitu. Sehingga sedikit banyak mengalami penyesuaian. Apakah ini berpengaruh untuk kebenaran iman? Enggak masalah. Jadi atau begini, orang Yahudi Bapak Ibu, kalau seorang rabi berbicara, rabinya duduk di kursi,
ya muridnya duduk di lantai. Filsuf-filsuf Yunani duduk kalau berbicara, orang-orang yang dengerin berdiri. Nah, beda lagi. Jadi baik kebiasaan di satu tempat maupun geografi berpengaruh, dan kemudian Lukas rupanya menyesuaikan. Hanya begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi mau usul sama Lukas, ya ditulis bukit aja kan enggak apa-apa. Iya, kita hanya bisa berusaha mengerti yang sudah ditulis gitu ya. Tapi ya rupanya jemaat atau orang-orang yang membaca Injil Lukas ini lebih terbiasa dengan tanah dataran. Iya, begitu, Bu. Iya, Pak. Pak, lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa itu tuh esensial bukit, atau itu tuh sesuatu yang nggak esensial waktu kita membaca kitab suci? Tunggu dulu. Atau tempat-tempat seperti itu semuanya nggak usah terlalu dipikirin? Yang ini nggak perlu dibingungkan. Yang ini perlu dibingungkan atau tidak? Yang ini perlu dipikirkan betul. atau tidak? Iya begitu. Iya begitu, Pak. Tinggal begini saja. Kalau ibu itu akuntan misalnya ya, misalnya saya nggak tahu. Kalau ibu terjun di dunia akuntansi, ibu bisa bedakan kan ini soal nggak perlu, ini perlu, ini perlu, ini nggak perlu. Atau bapak-bapak yang apa ya, mungkin kerja atau tahu soal motor, soal mobil, soal bengkel, tahu kan ini yang penting, ini nggak penting. Nah, kalau kita baru membuka Injil dan kemudian harus berpikir mana yang penting dan mana yang tidak, itu memang sesuatu yang apa menyebutnya ya, tidak segera kita bisa langsung pahami gitu loh. Nanti di kesempatan yang lain di Injil Matius itu bukit serius sekali perlunya. Kenapa? Injil Matius mau menggambarkan Yesus itu kayak Musa. Musa terima Taurat di bukit, di Gunung Sinai. Kan? Yesus ngajarnya di bukit, nyambung. Tapi tanah datar, belum tentu perlu ada perlunya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tidak bisa memberikan kriteria, tetapi apa ya, kedekatan, kebiasaan kita membaca Injil makin banyak kita tahu, kita juga akan makin sensitif, yang ini diperlukan, yang lain tidak. Dulu pernah saya mengalami begini. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai. Kemudian orang-orang berteriak, Hosana. Saya nggak bingung dengan kata Hosana, buat saya nggak begitu penting kata Hosana itu. Tapi orang lain menunjukkan, wah ini Hosana itu kalimat yang penting. Nah, kalau kita memperhatikan lebih jauh, yang menjadi sangat penting itu keledai. Karena apa? Yesus memenuhi nubuat Zakaria. Lalu Matius sama Markus beda. Ini keledainya satu apa dua? Enggak penting. Keledainya satu apa dua? Enggak, bukan soal yang penting. Kemudian yang lain lagi, saya ambil contoh yang lain lagi ya. Bapak Ibu kalau membaca Injil Matius, Markus, perjalanan dari Galilea ke Yerusalem yang dilakukan oleh Yesus enggak begitu penting. Tapi lihat yang di Injil Lukas. Menjadi pusat, menjadi utama. Karena pengajaran-pengajaran Yesus justru disampaikan dalam perjalanan dari dari Galilea ke Yerusalem itu. Jadi begitu, Bu. Nanti makin banyak belajar, Bapak Ibu akan lebih tahu mana yang ini kelihatannya soal tempat, di satu bagian penting, di tempat lain nggak begitu penting. Ya, begitu, Bu. Iya, makasih Pak Seto. Teman-teman, apakah ada yang mau tanya lagi? Ya. Kalau enggak, ya silakan Pak. Terima kasih Bu Lucia. Sekedar ikut diskusi yang ini tadi mengenai sedetail apa
setiap pengarang Injil menceritakan sesuatu kejadiannya itu, saya pernah baca begini Pak Seto mungkin, ada kadang ada tujuannya untuk meyakinkan bahwa suatu kejadian yang diceritakan itu betul-betul terjadi. Kadang-kadang kan ceritanya di suatu bukit atau di suatu tanggal tertentu, hari ini pas suatu malam dan sebagainya, itu detail sekali diceritakan dengan tujuan itu betul-betul terjadi saat itu seperti itu kondisinya. Ingin menekankan seperti itu. Bagaimana Pak Seto? Ada bagian yang seperti itu yang Bapak Ibu bisa temukan bahkan di Injil Lukas. Zaman Herodes, Raja Yudea, ya jelas zaman Herodes. Lalu Bapak Ibu bisa lihat bab 2, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah, dan waktu itu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Tapi yang disampaikan Bu Lucy tadi, ini datar apa bukit? Kayak gini ini mana penting apa enggak? Karena persis ketemu perbedaan. Tapi data yang kita lihat di Injil Lukas yang baru saja saya sampaikan, enggak kita lihat di Injil lain. Atau ini ketemu hal yang kurang lebih sama di antara ketiga atau keempat Injil. Nah ini, atau gini, saya ambil contoh lain lagi ya. Yang membuat Petrus sadar dia sudah menyangkal Yesus itu apa? Yang membuat Petrus sadar kalau dia sudah menyangkal Yesus. Apa? Ada seorang wanita yang mengatakan bahwa saya lihat kamu bersama-sama dengan Yesus. Dia menyangkal, tapi belum sadar kalau dia menyangkal. Ayam berkokok. Ayam berkokok. Ayam. Berarti penting sekali kalau begitu ayamnya kan ya. Bahkan di satu Injil, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ayo. Tapi Bapak Ibu coba sekarang membuka Injil Lukas ya, bab 22. Lukas 22. Lukas bab 22 ayat 61. Mulainya dari ayat 60 ya. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Yang Bapak Ibu sampaikan tadi nggak salah, itu Injil lain. Tapi sengaja saya ambil yang Lukas. Pertanyaannya saya geser. Jadi yang membuat Petrus sadar kalau dia sudah menyangkal itu, suara ayam atau tatapan Yesus? Tatapan Yesus. Kalau di Injil Lukas tatapan Yesus, di Injil lain ayam tetapan. Begitu Pak, ya dinamika dalam memahami Injil, kita tidak menemukan satu rumusan pasti begitu, karena di satu tempat dengan tempat yang lain, di tempat yang lain ada ya perlu keterampilan, pemahaman begitu. Dan ini menjadi ilmu sekaligus seni dalam belajar. Yang Bapak sampaikan untuk meyakinkan ini benar terjadi, tanggal ini disebutkan imam besarnya, iya, itu di bagian Injil Lukas tadi. Tapi kemudian ketika ketemu 2 hal yang tampak berbeda, saya sebut tentang kesadaran akan penyangkalan Yesus tadi. Nah, kita tidak lagi berbicara, jadi sesungguhnya yang benar-benar terjadi pada waktu itu apa, bagaimana? Kita tidak menemukan yang seperti itu. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman atau kita boleh lanjut? Lanjut.
Kayaknya nggak ada Pak Seto. Silakan dilanjut dulu. Ya, kita beralih sekarang ke bab 11. Lukas bab 11. Kita lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang berdoa, ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Nah, kemudian Bapak Ibu lihat saja, ini doa Bapa kami versi Lukas, ya. Beda dengan yang di Injil Matius, beda dengan yang kita hafalkan. Loh, kenapa kok berbeda? Yang dihafalkan oleh umat Katolik itu terjemahan yang bahkan dibuat sebelum Alkitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ada perbedaan, kan, ya. Kalau dalam doa Bapa kami yang biasa kita ucapkan, dimuliakanlah. Kemudian berilah kami rezeki. Nah, kalau di Injil Matius, berilah kami makanan atau yang lain, ya, yang diberi, yang diminta. Bapak Ibu tolong periksa dah. Yang di khotbah di bukit tadi. Kalau Lukas kan, Tuhan berilah kami makanan secukupnya untuk hari ini. Nih, kalau di Injil Matius dipakai kata apa? Makanan berikanlah juga. kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nggak akan gemuk kalau secukupnya. Ya. Tapi begini, kata makanan itu diterjemahkan dari kata roti. Jadi dalam bahasa Yunani dipakai kata roti. Ton, arton, emon, tos, ton, epiusion, ton, tos, emin, semeron. Aduh, puyeng, Pak. Itu hafalan saja. Jadi dalam teks Yunani yang diminta itu roti. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diminta makanan. Asi. Orang Katolik mengucapkannya, berilah kami rezeki. Paling enak jadi orang Katolik, kan. Dia minta rezeki, kan. Kalau cuma dikasih makanan doang. Kurang nanti. Nah, yang kita juga perlu perhatikan Bapak Ibu, ada di dalam doa Bapa kami ini tadi, ya, permohonan untuk diri kita. Dan permohonan untuk diri kita itu tidak hanya menyangkut materi. Kalau berilah kami makanan, ya ini materi untuk raga kita. Tapi ayat 4, ampuni kami akan dosa kami. Jangan membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Ini tidak menyangkut raga, tapi menyangkut jiwa. Jadi, Bapak Ibu, dalam hal ini pun kita sudah langsung bisa belajar. Dari Bapak Ibu kecil sampai sekarang, lebih banyak minta soal yang berkaitan dengan raga, atau lebih banyak yang berurusan dengan jiwa. Silakan periksa sendiri. Oke, Pak. Oke.
Dari kecil minta bisa belajar, lulus ujian. Udah gede minta kerjaan. Lagi, Mak. Atau pernah nggak Bapak Ibu berdoa, Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa mengabdi gerejamu dengan sungguh-sungguh. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Nah, saya tidak akan menyalahkan soal itu ya. Bukan urusan saya menyalah-nyalahkan. Enggak. Tapi kalau bicara seperti ini, lah kan rugi. Bapak itu bisa mengurus jiwa sekaligus raga kita. Tapi kalau kita hanya minta yang berkaitan dengan raga, akan rugi. Raga ada umurnya, jiwa enggak ada umurnya. Tentang makanan, selama di dunia orang memerlukan makanan, orang memerlukan rezeki, orang memerlukan semua yang diperlukan untuk hidup. Pasti Tuhan memperhatikan itu juga. Kalau Bapak Ibu mau mengasihi orang lain, mau berbuat baik, juga perlu materi kok. Perlu materi, nggak bisa. Semua didoakan saja. Nggak bisa. Ada orang isolasi mandiri, satu keluarga isolasi, nggak bisa kemana-mana, cuma didoakan, nggak dikirimi makanan. Ini tetap aja kelaparan. Lalu meminta apa yang diperlukan selama di dunia ini, jelas itu penting. Dan kita minta karena percaya Tuhan itu Bapa kita, Allah itu Bapa kita. Tapi lihat juga, jangan sampai hanya minta soal yang berkaitan dengan raga, urus yang berkaitan dengan jiwa juga. Tolong kami supaya kami bisa hidup mengikuti kehendak Tuhan, jagalah jiwa kami, jagalah hati kami supaya bersih. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Ampuni dosa-dosa kami. Itu semua contoh yang berkaitan dengan permohonan yang menyangkut soal keselamatan jiwa. Tapi kalau diperhatikan di ayat 2, Bapak Ibu, kita melihat juga, kita berdoa untuk kepentingan Bapa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ini diucapkan terus, tapi seringkali saya nggak ngerti maksudnya apa. Semoga namamu dikuduskan, Bapak. Dan saya berharap kerajaanmu datang segera. Maksudnya apa? Ini kalau mau diskusi bisa panjang lebar, tetapi saya ambil yang gagasan yang sederhana, yang ringkas saja. Tidak perlu Bapak Ibu supaya nama Bapak itu dikuduskan. Bapak Ibu nggak perlu membuat komunitas pembela nama Tuhan, gitu ya. Nah, kudusnya nama Tuhan, pakai pemahaman yang sederhana saja. Kapan Tuhan dimuliakan? Kapan Tuhan dipuji orang? Bapak Ibu, dengan cara yang sederhana. Orang lain tidak maunya Alkitab yang Bapak Ibu pegang. Mereka tidak bisa membaca Alkitab kita. Tapi yang mereka bisa baca apa? Tutur kata, sikap, perilaku kita. Itu yang mereka bisa baca. Jadi, dengan memperhatikan tentang mengasihi musuh, mendoakan, memberikan berkat, itu kita percaya orang itu bisa berterima kasih kepada Tuhan. Orang itu memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan yang kita lakukan bagi mereka. Lalu berharap juga, berdoa juga supaya kehadiran Tuhan di dunia ini diakui, diterima. Datanglah kerajaanmu. Apakah ini kita minta supaya akhir zaman segera tiba? Ya, bisa bicara begitu, tetapi yang kita
doakan, kita minta, kita berharap supaya manusia mengakui kekuasaan, kemaharajaan Tuhan. Menempatkan diri benar-benar sebagai ciptaan, bukan ciptaan yang mau jadi tampak seperti pencipta. Nah, ini yang kita doakan dalam doa Bapa Kami yang di versi Lukas ini ya. Ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepada saudaranya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Ini perumpamaan tentang doa yang mungkin tidak terlalu cocok untuk kehidupan masyarakat kita gitu ya. Nah, kalau di sini zaman sekarang nggak ketemu kan orang yang mengalami kejadian seperti ini. Ini ada saudara yang mampir ke rumahku, aku nggak punya makanan. Terus ke rumah tetangga, ketok-ketok pintu. Nah itu kan nggak kita temukan. Kalau dulu ada, tapi minta obat ya, minta obatnya ke Bu Joko itu. Minta obat apa itu dulu? Tapi Bapak Ibu, ini kalau kembali, kalau ya Injil ditulis di abad pertama di dunia sekitar Laut Tengah, itu orang yang bepergian, nginap di rumah orang, itu hal yang biasa. Penginapan, toko itu kan terbatas sekali dulu. Apalagi toko yang 24 jam, yang nggak ketemu. Jadi kalau ada orang, kenalan, saudara datang tengah malam, memang ini bisa merepotkan. Ada orang datang tidak menjamu untuk orang Timur Tengah, ini masalah. Bapak Ibu silakan mengingat Lot itu loh. Enggak, ini memang tidak bicara tentang jamuan, tapi lebih daripada jamuan. Ada orang datang ke rumahnya ya. Orang-orang Sodom dan Gomora mendatangi rumahnya, nyari 2 orang laki-laki yang datang ke rumahnya. Orang-orang Sodom memang kurang ajar semua. Supaya kami pakai mereka. Homoseksual semua itu. Nah, Lot menghadapi orang-orang sekotanya. Dia keluar menghadapi sendirian. Tamunya biar di dalam. Yang lebih nggak masuk di akal kita. Dia menawarkan anak perempuannya kepada orang-orang sekotanya. Ini hanya untuk menunjukkan ya begitu sikap mereka terhadap para tamu. Bapak Ibu mungkin yang lebih sederhana, ingat ketika Abraham kedatangan tamu itu ya, 3 orang. Bapak Ibu ingat menu yang disajikan untuk 3 orang tamunya. Makan banyak semua itu. Seekor anak lembu tambun untuk 3 orang. Bapak Ibu bisa sanggup gak menyelesaikan atau menyantap paha sapi, anak sapi dah, sekali makan. Nah itu keramahannya seperti itu, lengkap. Ketika mereka makan, Abraham nungguin. Seperti pelayan. Nah kembali ke perikop ini tadi.
ada orang kedatangan sahabat di tengah malam dan dia tidak punya apa-apa untuk disajikan. Tidak menyajikan makanan untuk tamu. Itu memalukan, tidak menghormati. Dan dia berusaha sungguh-sungguh gimana caranya bisa mendapatkan makanan. Pergi ke rumah sahabatnya. Ngapain? Ketuk-ketuk. Untuk apa? Minta roti sambil teriak-teriak. Pinjemi aku roti. Sahabatku datang. Aku harus menjamu dia. Tapi ngetok terus. Sampai yang punya rumah, yang punya roti itu keluar. Lalu Tuhan mengatakan ini tadi. Ya, tuan rumah, orang itu yang dimintai dipinjami roti, keluar memberikan roti. Kenapa? Bukan karena dia sahabat, tapi karena nggak tahu malu. Malam-malam ketok-ketok bangunin orang tidur. Nah, ini sebenarnya mau bicara apa? Tuhan mau bicara apa dengan perumpamaan ini berkaitan dengan doa. Perhatikan sikap yang tidak tahu, tidak malu. Dan perhatikan juga kata diperlukan. Diperlukan. Bapak Ibu, tamu datang tengah malam. Perlu roti. Lalu datang ke rumah temannya dengan tidak malu. Bapak Ibu kalau berdoa minta kepada Tuhan yang diinginkan atau yang diperlukan. Ya bisa dua-duanya. Tapi ya lebih banyak yang diperlukan kan ya. Bukan karena saya ingin, tapi saya memerlukan. Kemudian, ingat juga, kalau minta sesuatu, itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Perhatikan dalam perumpamaan ini, dia minta roti bukan karena lapar ya, tapi dia mau menjamu orang yang datang ke rumahnya. Loh, kalau berdoa kita dibantu, diajari untuk melakukan yang sama. Itu saya tiap malam saya didoain orang. Tiap malam saya didoakan orang. Pokoknya saya mengajar pasti saya didoakan. Setiap kali saya mengajarkan saya didoakan. Tapi ya juga sebaliknya juga. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu semua yang belajar kitab suci bersama saya. Kenapa? Ya saya bisa bicara, saya bisa baca kitab suci. Tapi bagaimana firman itu bisa hidup di dalam hati, di dalam pikiran yang mendengarkan. Itu bukan wewenang, bukan kemampuan saya. Yang pertama paham dulu, dan kemudian selanjutnya ya saya hanya percaya Tuhan yang mengurusi semuanya. Bagaimana firman itu ada di dalam hati, di dalam pikiran Bapak Ibu yang belajar kitab suci. Berdoa bukan hanya untuk keperluan sendiri, tapi terutama malah untuk keperluan yang lain. Atau supaya saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah kemudian, tunggu dulu, Bapak Ibu pernah malu di depan Tuhan belum sih? Mau mintanya malu ah. Mengingatnya yang gampang saja. Tidak semua pernah mengalami ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah berdoa di hadapan orang banyak, sampai nangis. Itu biasanya doa apa? Kalau doa sampai nangis kencang itu. Doa syukur, pujian, ya bisa. Tapi bisa jadi kemungkinan lebih besar doa permohonan. Yang diminta yang sangat serius. Yang diminta hal yang sangat penting, mendesak, tidak ada orang lain yang bisa menolong selain Tuhan.
Wah, itu berdoa orang bisa sampai nangis. Berpikir nggak waktu berdoa sampai nangis itu, malu dilihatin orang, dilihatin anak-anak, masa udah gede nangis? Enggak berpikir begitu. Yang ada adalah kalau Bapak Ibu pernah berdoa sampai nangis, tolong ingat-ingat, itu soal yang sangat penting, serius ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa sampai nangis itu, orang di sebelah kanan kiri kita kelihatan? Enggak kelihatan, jangan-jangan. Yang kelihatan cuma siapa? Tuhan dan kesedihan saya. Nanti lama-lama diri saya pun enggak kelihatan dalam doa itu. Yang kelihatan cuma Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong, Tuhan yang membantu. Yang kelihatan cuma Tuhan. Ingat-ingat saja kalau pernah mengalami berdoa sampai nangis itu. Nah, di situ kita ketemu, ya, ketika orang berdoa, ya enggak malu. Tapi yang sebaliknya yang kita temukan apa? Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Kemudian, soal yang saya hadapi serius sekali, berat sekali. Dan saya percaya Tuhan yang bisa menolong, maka saya teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Tapi tunggu dulu. Apakah doa yang seperti itu harus dikabulkan oleh Tuhan? Ini soal yang berikutnya. Ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Wah, ini ayat atau firman yang sering kali digunakan untuk mengingatkan Tuhan. Keren kan? Mengingatkan Tuhan. Ketika saya menyampaikan permohonan Tuhan, permohonan kepada Bapa di surga, lalu saya mengutip kalimat, Bapa yang makasih, kami mohon berilah kami ABC. Putramu sendiri telah berfirman, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi kemudian ketika Bapa diingatkan akan firman Yesus ini, Bapa kemudian menjawab, lanjutkan bacanya, gitu. Maksudnya, lihat aja, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Bapa mana yang kelakuannya kayak gitu? Gak ada kan? Anaknya minta ikan, kasih ular. Anaknya minta telur, kasih kalajengking. Enggak ada dan jangan coba-coba. Minta ikan ganti ular. Malah berbahaya. Minta telur masih malah dikasih kalajengking. Enggak ada. Bapak yang kayak gitu. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Kalau kamu yang jahat saja ngerti memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, teks ini ya paralel sebenarnya dengan yang di Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 11. Biasanya sih kita lebih akrab dengan yang di Injil Matius. Minta roti, kasih batu.
Nah, ini batunya nggak ada di sini. Ini Lukas jarang ketemu batu. Kemudian yang mencolok itu adalah ia akan memberikan yang baik. Di Matius keterangannya bukan Roh Kudus tapi memberikan yang baik. Kalau kita membaca kalimat pertama di ayat 13, kita juga menemukan pemahaman yang sama. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik. Baik menurut siapa? Anak SD kelas 6 minta motor. Ini soal yang kami hadapi di wilayah ini seperti itu. Menurut anak yang minta motor bisa naik motor, itu baik apa enggak? Baik, kalau enggak baik masa mereka minta. Menurut orang tua yang normal, wajar, hitungannya benar, memberikan motor untuk anak kelas 6 SD itu baik apa enggak? Ya enggak. Jadi yang benar dan baik itu yang mana? Ketika anak SD kelas 6 minta motor, memberi motor atau menolaknya? Ya nolak. Kalau memberi anak itu ya berinya sepeda, bukan motor. Nah, sekarang balik ke masa kecil. Bapak Ibu pernah minta mainan dulu waktu kecil sama orang tua? Ini kalau saya anak-anak saya tanyain kayak gitu. Waktu kecil pernah minta mainan? Pernah sampai nangis? Pernah. Di mana nangisnya? Di mall. Legend itu gitu. Kalau sampai nangis di mall berarti lengkap jadi anak-anak. Kalau bicara sama anak kecil saya tanyakan seperti itu dan saya bisa bertanya tentang yang ada di pikiranmu apa waktu itu. Nah, bapak saya punya uang kok, saya lihat dompetnya ada banyak uangnya, kenapa nggak mau beliin? Saya nangis biar bapak kasihan sama saya. Anak-anak bisa jawab begitu, tapi bapaknya kan mikirnya lain. Perlu apa enggak? Baik apa enggak? Berbahaya atau enggak? Waktu kecil kita mungkin berpikir seperti anak-anak normal biasa. Setelah jadi orang tua, ya kita berpikir seperti orang tua. Sebagai orang tua, ketika melihat, memperhatikan permintaan anak, kita berpikirnya bukan seperti anak-anak lagi, tapi sebagai orang tua. Pertanyaan berikutnya, kalau kita berdoa kepada Bapa di surga, kita berpikir sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, atau balik seperti anak-anak lagi? Nah itu yang kadang-kadang membelokkan kita dari tujuan doa. Kalau pernah marah karena Tuhan tidak mengabulkan doa saya, kalau pernah sedih Tuhan tidak mengabulkan doa saya, nah itu jangan-jangan kita kembali seperti anak-anak tadi, nggak dibeliin mainan nangis, ngambek tadi. Tapi ya kita belajar lebih lanjut, memperhatikan hal ini. Bisa jadi Tuhan mengabulkan permohonan kita, bisa. Baru 3 kali berdoa sudah dikabulkan. Baru 1 kali berdoa sudah dikabulkan. Yang lain lagi berdoa belum selesai sudah dikabulkan doanya. Tapi tunggu dulu. Apakah semua permohonan doa kita dikabulkan? Mungkin tidak. Ada yang dikabulkan seperti yang saya sampaikan ini tadi, ada yang ditunda pengabulannya, ada yang memang tidak dikabulkan. Nah, jujurnya begitu kan ya? Jujur seperti itu apa adanya begitu kan ya? Semua doa dikabulkan. Tunggu dulu. Nyatanya ada yang tidak dikabulkan. Biarpun sudah pergi ke sana, pergi ke sini, rumah Tuhan Yesus didatangi.
sampai pergi ke Israel supaya doa dikabulkan. Iya, bisa. Tidak ada soal dengan permohonan. Saya tidak bisa melarang untuk memohon. Karena apa? Permohonan itu tanda kalau kita percaya kepada Tuhan loh ya. Saya bisa tanya sama bapak-bapak begini. Kalau bapak nggak punya duit, istri bapak boleh nggak minta uang tetangga? Kalau bapak bilang boleh, ada dua kemungkinan. Istri langsung lari mencari orang itu, atau istri yang melongo, melotot. Suamiku ada apa ini? Biarpun saya nggak punya duit, istri saya minta uang, anak saya minta uang, nggak akan saya tolak, tapi saya berpikir gimana caranya dapatkan uang. Dan saya tidak akan rela mereka minta ke tetangga. Itu tanda mereka nggak percaya lagi kepada saya. Kalau saya minta semua yang saya perlukan kepada Tuhan, itu tanda kalau saya memang percaya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, ada yang tidak dikabulkan. Ini mungkin banyak. Doa saya yang enggak dikabulkan itu jelas. Kami berdoa belum selesai, bapak saya sudah meninggal itu. Padahal mintanya bapak sembuh. Loh, enggak dikabulkan. Enggak mungkin ditunda juga. Hanya ditunda. Nanti lain kali bapakmu hidup lagi. Enggak bisa. Tapi bisa jadi, Bapak Ibu, Tuhan memberikan yang lain. Tuhan menyampaikan, ini yang baik buat kamu. Langsung kita mengerti? Enggak juga. Kalau saya bisa bicara kepada Bapak Ibu seperti ini tentang kitab suci, itu sebenarnya Bapak Ibu karena doa saya tidak dikabulkan. Jawab jujur, Bapak Ibu orang-orang soleh dan soleha semua. Tapi sesoleh-solehnya, sebaik-baiknya Bapak dan Ibu, pernah nggak berdoa supaya anak Bapak Ibu jadi dosen kitab suci? Saya nggak yakin, bukan saya meremehkan, tapi nggak yakin. Saya doakan kamu nak, supaya kalau besar nanti kamu jadi dosen kitab suci. Luar biasa kalau ada yang seperti itu. Cita-cita itu minim-minimnya dokter kok. Ini cuma mau dosen kitab suci. Nanti dijawab sendiri mau makan apa gitu kan ya. Makan nasi lah. Nah, maksudnya begini loh. Kalau Tuhan tidak memberikan yang saya minta, bisa jadi Tuhan melihat itu bukan sesuatu yang baik untuk saya. Tuhan lebih tahu, seperti seorang bapak lebih tahu yang diperlukan anaknya yang masih kecil daripada anak itu sendiri. Tapi kemudian bisa jadi juga Tuhan memberikan yang lain yang bisa jadi tidak saya pikirkan. Dan pemberian Tuhan tidak selalu urusannya dengan soal materi. Ya. Ini beneran loh ya, dikira saya bohong nanti. Saya doa saya nggak dikabulkan. Waktu itu saya berdoanya serius pengen jadi wartawan. Bukan sekedar cita-cita, sudah proses. Saya kan belajar filsafat. Saya sudah bekerja, punya pengalaman menulis, saya ngelamar jadi wartawan, saya berdoa sungguh-sungguh. Tapi nggak tahu entah bagaimana, tidak diterima atau entah bagaimana karena waktu itu sudah wawancara, sudah hitung tawar menawar gaji itu. Tapi ya yang paling bersyukur waktu itu kakak saya. Nggak senang saya jadi wartawan. Ya, kamu bisa mengikuti keinginanmu untuk pergi ke sana kemari, punya petualangan ini. Ya, gitu. Tapi giliran waktu itu memang jengkel sekali. Kenapa kayak gini aja nggak bisa? Nah, tapi ya kemudian yang ini yang terjadi.
Dan sampai sekarang, kalau ditanya pernah bosan dengan pekerjaan ini, enggak, saya enggak bosan. Kalau capek, ya namanya orang kerja ya capek. Tapi kalau bosan, enggak. Padahal sudah berapa ini? 20 tahun saya melakukan pekerjaan ini. Yang ngomong terus tiap hari itu hitungannya kalau di total nggak tahu berapa lama. Jadi yang sekali lagi yang saya maksudkan, ya bisa jadi Tuhan tidak memenuhi yang kita minta. Tuhan yang punya kuasa untuk menilai ini baik atau tidak untuk saya. Tapi bisa jadi juga Tuhan memberikan yang lain. Yang lain itu bisa soal materi, bisa non materi. Dan itu harus diwaspadai ya, yang non-material. Karena Tuhan memberikan yang non-material itu bisa jadi lebih berharga daripada yang material. Dan lebih dari semuanya, Bapak Ibu, Tuhan memberikan lebih banyak daripada yang kita minta. Kalau nggak percaya, ingat-ingat saja. Kalau semua yang saya alami, yang saya miliki, itu harus minta dulu kepada Tuhan. Bapak Ibu sampai bosen, capek itu pasti mintanya. Bapak Ibu pernah berdoa supaya bisa tersenyum enggak? Tuhan tolonglah aku supaya bisa tersenyum. Habis berdoa Bapak Ibu senyum-senyum sendiri gitu. Enggak. Itu enggak diminta. Kemudian Bapak Ibu tinggal perhatiin saja. Semua yang saya miliki, yang saya alami, yang hasil doa yang mana. Tapi yang diberikan oleh Tuhan tanpa saya berdoa, yang mana saja. Nanti kan capek ngitungnya. Kalau mengingat yang seperti ini Bapak Ibu, lalu menjadi lebih sederhana bagi kita ya. Sederhana bagaimana? Nggak gampang marah kepada Tuhan. Yang seringkali diperlukan adalah belajar, berusaha untuk menerima putusan dari Tuhan. Ini yang seringkali tidak gampang. Tahu, nah setelah saya tidak diberi ini, atau setelah saya diberi ini, tapi kok tidak seperti yang saya mau, saya bertanya, Tuhan itu menghendaki apa? Untuk tahu kehendak Tuhan itu sudah masalah. Atau ya sesuatu yang harus dipikirkan. Menerima putusan Tuhan itu soal yang lebih serius. Dan penerimaan itu menjadi jauh lebih penting. Karena apa? Kan tiap hari mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Titik. Jangan diganti koma, kalau itu juga sesuai dengan kehendakku. Enggak ada itu. Jangan ditambahin. Nah, kemudian Bapak Ibu, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini pemberian yang paling baik yang kita lihat di dalam teks ini. Roh Kudus. Memang di Injil Lukas tidak banyak kita diskusikan tentang Roh Kudus ya. Di Kisah Para Rasul, Bapak-Bapak kan sangat menikmati bagaimana Roh Kudus bekerja di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, dalam pemberitaan Injil, dalam kehidupan jemaat. Kenapa Roh Kudus menjadi sangat penting atau yang paling penting? Bapak Ibu silahkan nanti memeriksa doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Nanti silahkan periksa sendiri. Roh ini, Roh Kudus, menunjukkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita itu adalah hidup kekal. Tetapi Roh Kudus tidak hanya menunjukkan tujuanmu adalah hidup yang kekal. Tapi Roh Kudus juga menolong kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini supaya semuanya terarah pada hidup yang kekal itu.
Jadi Bapak Ibu minta bantuan Roh Kudus, minta Roh Kudus terus kita kerjakan, kita lakukan. Tetapi jangan lupa, ketika Roh Kudus datang, jangan dicuekin. Minta Roh Kudus, tetapi kemudian ketika Roh Kudus datang untuk menolong, dibiarkan. Loh, bagaimana merasakan hadirnya Roh Kudus? Bapak Ibu, sekali lagi nanti buka itu doa mohon 7 karunia Roh Kudus itu di puji syukur nomor berapa ya, saya lupa. Ada di puji syukur. Dan Bapak Ibu bisa melihat di situ permohonan karunia Roh Kudus ini juga menolong kita. Jadi doa itu ya menolong kita untuk mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, apa yang dilakukannya dalam diri kita. Menunjukkan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, tapi juga memberikan keberanian dan kekuatan untuk melakukannya. Itu salah satu aspek yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam doa itu. Begitu Bapak dan Ibu, silahkan Bu Lucy. Ya, terima kasih Pak Seto. Teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih 8 menit. Masih ada kesempatan buat bertanya. 1 atau 2 pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya, silakan unmute. Malam ini nggak banyak pertanyaan ya Pak. Kak Seto boleh tanya, tapi di luarnya ini, Kak Seto saya punya anak. Bagaimana caranya supaya dia mau dengerin yang kayak Kak Seto ajarin daripada dia kan sering bilang, nanti aja mah kalau udah umur 50, kalau kayak mama baru aku mau. Maksud saya, pengajaran apa yang menarik bagi anak-anak gitu, Kak Seto. Makasih. Kalau anak nanyanya sudah seperti itu, berarti dia sudah lulus SD. Maksud saya tuh supaya dengerin pasti ada gunanya gitu, Kak Seto. Iya, saya paham. Tapi masalah yang kita hadapi itu adalah ketika anak sudah kuliah, baru diajak bicara tentang Tuhan. Itu soal serius sekali. Tapi kalau bicaranya itu kepada anak-anak yang masih kecil beneran, SD. Saya tiap malam minggu bicara sama anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Ini udah kuliah kok, Kak Seto. Persis Ibu, saya sudah sampaikan kan. Kalau anak Ibu diajak diskusi tentang kitab suci, tentang Tuhan, sejak kecil, waktu kuliah diajak kitab diskusi, enggak masalah, gampang. Tapi justru masalahnya adalah baru diajak bicara tentang Tuhan setelah kuliah. Jadi yang saya maksudkan, kalau bicara kepada anak kecil tentang Tuhan itu jauh lebih gampang. Kalau anak yang dari kecil diajak bicara tentang Tuhan sampai dewasa, akan gampang. Tapi ketika dari kecil tidak diajak bicara tentang Tuhan, baru setelah besar diajak bicara tentang Tuhan. Nah, di sini soalnya. Saya mulai dengan kalimat-kalimat sinis ya. Saya sudah pamit dulu ngomong pakai kata sinis ya. Bapak, Ibu, pengen anak-anak pinter kan? Nggak nyangka kan ketika bapaknya, ibunya ngomong, anaknya bisa menjawab yang tidak terduga. Diajak bicara tentang Tuhan. Besok saja kalau sudah 50, kebayang anak ibu akan bicara kayak gitu dulu, Bu? Saya sudah ngomong dengan sinis dulu loh ya. Kenapa? Ya punya trik nggak, Kak Seto, supaya nggak mengulangi kesalahan yang sama dong. Iya, saya. Kemudian, apakah dengan sekali jadi bisa dilakukan? Nggak bisa, Ibu. Yang menjadi lebih berat lagi, kalau Ibu, karena itu anak Ibu, saya kan udah pamit dulu ya, saya ngomong sinis dulu tadi ya. Nah, yang sekarang saya nggak sinis. Yang nggak sinisnya bagaimana? Yang kenal anak Ibu, ya Ibu. Yang tahu cara berpikirnya, ya Ibu. Nah,
kemudian begini, saya juga punya kesempatan Bapak Ibu bicara dengan anak-anak OMK. Enggak semua bisa diajak bicara tentang Tuhan. Tetapi komunitas itu menjadi sangat penting. Saya seringkali menyampaikan begini, saya lebih khawatir anak-anak muda itu jadi agnostik daripada pindah ke agama atau gereja lain. Kecenderungan anak-anak muda Katolik bukan pindah ke agama lain, tapi menjadi agnostik. Ateis praktis. Nah, sekali lagi tidak bisa sekali, wah ini ketemu, kita ngobrol, lalu jadi. Tidak bisa. Maksud saya, lihat, yang ada di pikiran mereka itu apa? Isinya apa sekarang? Yang masih kuliah. Ini ngomongnya kadang jadi jelek, karena memang banyak yang kayak gini. Lebih banyak materi kuliah atau game yang mereka mainkan. Yang ada di pikiran mereka. Nanti silahkan tanya sendiri. Kuliah apa, belajar apa di kampus, atau Mobile Legend yang ada di pikirannya. Ini lebih sulit lagi. Jadi bagaimana caranya kemudian secara pelan-pelan didukung dengan doa yang sungguh-sungguh ya, Ibu bicara. Kadang-kadang bukan menyentuh pikiran, sentuh hatinya. Saya belajar dari diri saya sendiri. Saya dulu waktu kuliah, kalau debat sama siapapun, nggak pernah mau kalah. Orang bisa nangis, nggak peduli saya. Tapi kalau yang sudah bicara itu ibu saya, atau suster yang sudah senior, saya diem aja, nggak berani ngelawan. Kenapa? Saya tahu orang-orang itu bicara dengan hati. Bukan dengan otak. Semua yang bicara pakai otak pasti saya lawan dulu. Jadi saya hanya menyampaikan kepada Ibu, perhatikan soal batin, soal hati. Tantangannya adalah di pikiran anak isinya sudah begitu banyak dan porsi untuk Tuhan sedikit sekali, itu yang ya silahkan periksa sendiri. Pola berpikir, cara berlogika sudah dikuasai. Saya tidak punya sekali lagi trik sekali ketemu beres, enggak. Tapi sedikit demi sedikit masukkan pemahaman, kemudian bicara juga dengan hati. Misalnya saya hanya sebut loh ya, itu tidak bisa dikatakan cocok untuk semua. Misalnya, biarpun anak itu sudah gede, Ibu terbiasa untuk memberikan tanda salib di dahinya apa enggak? Misalnya. Dulu waktu kecil SD. Tuh, kecil kan? Sudah. Itu contoh. Kalau anak dibuatin tanda salib, mungkin dia akan risih. Mungkin, tapi ya kadang-kadang anak kuliah juga ada yang masih minta disuapin mamanya kok. Jadi sekali lagi yang saya maksudkan, ada unsur pengetahuan disampaikan sedikit demi sedikit. Kemudian yang juga perlu diperhatikan, bicara kepada hati. Begitu, Bu. Ya, makasih Kak Seto. Makasih Pak Seto dan teman-teman. Sekarang sudah jam 9, waktu kita sudah habis. Pak Seto ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sudah, Ibu. Sudah, ini ya? Soal praktis sekali, jadi saya langsung ajak Bapak Ibu refleksi langsung nih tadi. Oke. Ya, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Seto, terima kasih teman-teman semua. Acara malam ini harus kita sudahi. Kita ketemu lagi minggu depan untuk sesi ke-8. Sebelum kita menutup acara ini, minta tolong kepada Pak Tabah untuk pimpin doa penutup. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih Pak Seto atas pengajarannya.